Bang, saya sudah menelpon CSBCA, tapi katanya dibatalkan. Bisa, tapi uang tidak bisa kembali. Bantu jawab, Mas. Oke, jadi untuk pembahasan, mana sih mukanya? Nah, untuk pembahasan dari kartu ini ya, kartu bukan kartu asuransi BCA yang ditelepon lewat 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 HP pribadi, lewat nomor biasa, bukan WhatsApp. Itu biasanya ketika kita lagi kerja tuh sering-sering kali ditelepon ya. Sampai kita merasa kayak bosen aja, terus asal bilang iya, 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 gak taunya ternyata itu untuk aktivasi asuransi BCA Life. Aku kebetulan udah aktif BCA Life-nya dan aku nggak batalin karena kalau baca polisnya di email ya, dikirim lewat email. Aduh, emailnya mana sih, Pak? Nah, jadi kalau di polis itu kelihatan nanti ketika di bulan atau tahun terakhir saldonya akan dikembalikan. Harusnya kayak gitu ya, sesuai dengan yang udah dijelaskan oleh si penelponnya atau telemarketer. Jadi kalau teman-teman pengen ngebatalin, mungkin kalau misalkan baru baru pertama pertama di debit, pokoknya pertama kali dipotong ya tabungannya disedot kayak gitu untuk asuransi ini, bisa langsung dibatalkan aja. Cuman kalau misalkan uangnya nggak kembali ya itu udah resiko karena emang pada dasarnya asuransi itu kan uangnya nggak kembali ya. Tapi kalau BCA Life ini yang nawarin ke aku, dia ada penawaran katanya bisa preminya full 100%. Bahkan di polis asuransinya juga aku udah baca ada pengembalian premi 100%. Harusnya ini bagus. Selama 10 tahun dan setornya itu selama 8 tahun full. Jadi 2 tahunnya gratis setoran. Tapi kalau misalkan ada pengalaman kayak gini dari GR GGR Gaming, nah yang ini ya, yang katanya udah nelpon tapi katanya nggak bisa dibatalkan. Bisa dibatalin tapi uangnya nggak bisa dibalikin. Itu bisa jadi ya harus mau nggak mau harus diterima konsekuensinya. Tapi nggak apa-apa karena sekali doang guys. Misalkan dipotong nih, aku angsuran yang 411.500, misalkan si abang ini juga yang 400 ribuan, terus udah nelpon dibatalin, uangnya nggak bisa balik ya, ya udah daripada kita nggak niat pakai asuransi tapi harus dipotong setiap bulan 400 ribu kan lumayan. Nah, kalau misalkan emang nggak bisa balik kayak gitu, ya itu harus harus diterima sih sebenarnya. Karena di syarat ketentuan juga kan harus kita dengerin, benar-benar didengerin. Kalau misalkan ditelepon sama yang kayak gini, kalau misalkan males ngedengerin ya jangan diangkat. Walaupun mungkin kita risih karena nelponnya tuh nggak cukup sekali dalam seminggu. Ya kalau bisa nego dulu sama CS-nya, tapi kalau nggak bisa ya kita harus korbanin uang setoran yang pertama itu tadi. Komen di bawah kalau ada pengalaman yang lain.